pada 2021 untuk menarik perhatian terhadap tingkat pertumbuhan yang kuat di Brasil, Rusia, India, dan China. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan optimis kepada para investor di tengah keraguan pasar setelah serangan teroris di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001. Rumusan masalah. A. Di pertemuan BRICS, Menteri Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa Indonesia akan bergabung dengan BRICS. Menurut pendapat pribadi kalian, mengapa kalian tegas untuk satu tersebut? B. Apa manfaat dan dampak positif jika Indonesia bergabung dengan BRICS? C. Apa dampak negatif atau kerugian jika Indonesia bergabung dengan BRICS? D. Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara non-blok dengan politik luar negeri bebas aktif. Jika Indonesia bergabung dengan BRICS, apakah Indonesia juga melanggar prinsip konstitusi tersebut? Dan E. Coba jelaskan apa itu BRICS, tujuannya apa dan siapa saja negara anggotanya, serta bukti kerjasamanya apa? Tujuan untuk menjelaskan pendapat kita mengenai setuju atau tidaknya kita, jika Menteri Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa Indonesia akan bergabung dengan BRICS. B. Untuk mengetahui manfaat dan dampak positif jika Indonesia bergabung dengan BRICS. C. Untuk mengetahui dampak negatif atau kerugian jika Indonesia bergabung dengan BRICS. D. Untuk menjelaskan mengenai Indonesia jika bergabung dengan BRICS, apakah Indonesia tidak melanggar prinsip konstitusi tersebut? E. Untuk mengetahui apa itu BRICS, tujuan dan siapa saja negara anggotanya, serta bentuk kerjasamanya. Pembahasan 1. Di pertemuan BRICS, Menteri Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa Indonesia akan bergabung dengan BRICS. Menurut pendapat pribadi kalian, setujukah kalian dengan keputusan tersebut? Secara pribadi, saya melihat ada beberapa keuntungan dan tantangan jika Indonesia bergabung dengan BRICS. Di satu sisi, BRICS menawarkan peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di panggung internasional, terutama dalam ekonomi dan politik. Namun ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah seberapa besar kepentingan Indonesia bisa diakomodasi di dalam BRICS, mengingat masing-masing negara anggota memiliki agenda ekonomi dan politik yang beragam. Dengan demikian, bergabung dengan Indonesia adalah keputusan yang strategis, tetapi perlu perencanaan matang untuk memastikan bahwa manfaatnya benar-benar bisa dirasakan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pembahasan 2. Apa manfaat dan dampak positif jika Indonesia bergabung dengan BRICS? Dampak positif: 1. Pertumbuhan ekonomi, 2. Kemandirian ekonomi, 3. peningkatan kerjasama masyarakat, 4. penguasaan posisi Indonesia di kancah internasional. Manfaatnya: 1. Peningkatan ekonomi, 2. Pengaruh global, 3. Transfer teknologi, 4. Pariwisata. Pembahasan 3. Apa dampak negatif atau kerugian jika Indonesia bergabung dengan BRICS? Dampak negatif Indonesia bergabung dengan BRICS juga membawa sejumlah potensi kerugian. 1. Persepsi internasional, yaitu kehilangan netralitas, tekanan diplomatik. 2. Ekonomi, ketergantungan, standar yang berbeda. Yang ketiga, politik, yaitu konflik internal dan pengaruh negara besar. Pembahasan 4. Indonesia juga bergabung dengan BRICS. Apakah Indonesia tidak melanggar prinsip konstitusi? Tidak secara otomatis. Bergabung dengan BRICS tidak serta-merta membuat Indonesia terikat pada suatu blok kekuatan politik. BRICS sendiri bukan merupakan blok militer atau politik yang bersifat eksklusif. Sebaliknya, BRICS lebih bersifat sebagai ruang kerjasama ekonomi dan pembangunan antar negara berbeda. Beberapa argumennya mendukung kemungkinan Indonesia bergabung dengan BRICS tanpa melanggar konstitusi, yaitu kerjasama selatan-selatan, diversifikasi mitra, dan promosi kemandirian. Selanjutnya, pembahasan 5. Coba jelaskan apa itu BRICS, tujuan apa dan siapa saja negara anggotanya, serta bentuk kerjasamanya apa. BRICS adalah bentuk kerjasama antara negara-negara berkembang yang bertujuan untuk memperkuat suara mereka di hadapan negara-negara maju. BRICS merupakan singkatan dari Brazil, Rusia, India,
Asia, Cina, dan Afrika Selatan. Tujuan BRIC adalah mempromosikan kedamaian, keamanan, pembangunan, dan kerjasama. Beberapa negara baru bergabung yaitu Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Selain itu, BRIC juga memiliki negara-negara mitra yaitu Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam. Beberapa bentuk kerjasama diantaranya: 1. Meningkatkan perdagangan, investasi, dan pembangunan infrastruktur. 2. Meningkatkan ketahanan pangan termasuk melalui peningkatan produktivitas pertanian, menjamin kestabilan pasar pertanian, dan mengurangi pemborosan pangan. 3. Mengembangkan kerjasama dalam pelestarian dan penggunaan sumber daya air secara berkelanjutan. 4. Mengurangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur atau IUU. 5. Mendirikan bank pembangunan baru untuk memobilisasi sumber daya bagi proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Tentunya ada kesimpulan. Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS merupakan langkah strategis yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengaruh dan peran Indonesia di panggung dunia. Bergabung dengan BRICS dapat memberikan manfaat ekonomi, politik, dan diplomatik yang signifikan bagi Indonesia. Namun keputusan ini juga perlu dipertimbangkan secara matang mengingat potensi tantangan dan risiko yang mungkin timbul. Sekian pertanyaan. Itu kan yang nomor 1 itu kan menurut pendapat pribadi kalian, juga kalian dengan keputusan tersebut kan tadi udah ngejelasin itu tuh kayak yang nggak dijelasin itu setuju atau enggak, cuma kayak penjelasan gitu. Jadi nggak setuju apa enggak? Setuju aja kan enggak itu enggak secara apa ya, kayak ada dampak negatif sama positifnya gitu. Jadi enggak selalu negatif kok. Berarti kebanyakan dampak positif. Ada dari Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi